Lembaga Sertifikasi Profesi atau yang disingkat dengan LSP, P1 adalah lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau yang disingkat dengan BNSP. Sertifikasi kompetensi kerja adalah merupakan suatu pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan. Dengan demikian, sertifikasi kompetensi memastikan bahwa tenaga tersebut terjamin akan kredibilitasnya dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. LSP SMK Negeri 1 Tabanan terlisensi pada tanggal 22 Februari 2018. Skema sertifikasi KKNI level 2 yang terlisensi adalah Teknik Komputer Jaringan atau yang disingkat dengan TKJ, Akuntansi dan Keuangan Lembaga atau yang disingkat dengan AKL, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran atau yang disingkat dengan OTKP, Bisnis Daring dan Pemasaran atau yang disingkat dengan BDP. SMK Negeri 1 Tabanan memperoleh bantuan sertifikasi siswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mensertifikasi 100 orang siswa. Pelaksanaan sertifikasi siswa ini dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 18 November 2020. Mau nanya namanya siapa ya? Marina. Putu Gede Arisama Wijaya dari kelas 12 TKJ. Dharma dari jurusan akuntansi kelas 12 AKL 2. Kalau untuk persiapan belajarnya itu yang pertama kita latihan soal ya. Setelah latihan soal itu kita kayak pahamin lagi apalah pelajaran yang kita belum mengerti, terus kayak ngulas lagi apa yang kita udah pelajarin gitu. Persiapannya ya pasti banyak belajar lah. Dari kakek juga di sekolah sama di rumah. Persiapan saya yang pertama itu meringkas materi supaya lebih gampang untuk dihafal. Kemudian yang kedua itu lebih banyak latihan praktek menulis untuk siklus akuntansi yang manual. Kalau untuk pendaftarannya itu yang pertama minat, soalnya ada informasi dari Ibu Rosmiase bahwa ada uji kompetensi yang diberikan oleh kementerian secara gratis yang harusnya bayar. Jadi kita itu waktu itu ngisi Google Form terus dari data-data Google Form itu baru diseleksi pihak sananya. Kurang tahu juga seleksinya dari apa, tapi diseleksi. Terus diumumin lah siapa yang ikut-ikut ujian. Ada ini isi formulir. Bisa lolos gelombang yang pertama itu diurut berdasarkan ranking di kelas dari kelas 11, diurut dari yang paling terbaik lah modelnya sampai yang paling kecil tuh. Kalau gugup sih enggak, cuman tegang sedikit. Kalau gugup lumayan. Kalau menurut kakak enggak, karena untuk uji kompetensi ini kita butuh istirahatnya cukup. Jadi untuk belajar ya, karena kita udah belajar jadi tinggal nge-review dan latihan soal secukupnya aja. Pasti istirahat belajar. Kalau saya harus. Perasaan saya pertamanya senang karena bisa ikut uji kompetensi apalagi gratis ya yang harusnya bayar. Habis itu merasa ditantang juga karena tegang, duluan dapat ujian itu jadi ketegangannya duluan kerasa gitu. Misalnya ya deg-degan lah. Yang pastinya tegang karena baru pertama kali, tapi jalanin aja. Kesannya itu lumayan tegang tapi seru juga. Bisa ya dapat latihan soal banyak juga, bisa ngalamin uji kompetensi duluan itu tegang juga. Habis itu pesannya sih ya selalu semangat belajar aja. Kalau yang pastinya perasaan kakak merasa gugup dan karena uji kompetensi ini digunakan untuk berguna untuk di masa depan. Kalau kesannya yang pertama senang karena bisa ikut gelombang yang pertama. Pesannya semoga tahun depan
sekolah masih bisa mengadakan uji kom untuk gelombang yang kedua, karena untuk sekarang tidak semuanya ikut. Untuk teman-teman semangat belajar, siapkan mental yang cukup ya. Habis itu persiapan belajar yang mantap juga. Jangan lupa istirahat, makan teratur, dan jangan lupa berdoa juga. Kita pasti lulus. Tipsnya harus semangat belajar dan banyak belajar juga. Jangan malas-malas ke sekolah. Tipsnya cuma apa ya? Ingat belajar ya, pokoknya fokus sama apa yang mau dicari biar bisa lolos uji komnya itu. Dari pengamatan saya selama mengikuti praktek siswa PDP, saya rasa beberapa siswa sudah cukup memiliki modal ya. Yang pertama adalah percaya diri, kemudian komunikatif, serta terampil ya. Dan pada saat mereka memperagakan cara-cara atau mereka menyelesaikan tugas-tugasnya pada saat praktik tadi. Kalau bicara sudah sesuai atau belumnya, pastinya sudah sesuai ya. Ukuran kami yang sebagai IDUKA, anak-anak atau adik-adik tadi cukup menguasai. Jadi menurut saya mereka sudah sesuai dengan penerapan kurikulum Alfamart kelas di SMK Negeri 1 Tabanan. Biar lebih percaya diri, yang pasti harus banyak berlatih. Yang pertama itu, yang kedua harus banyak bertanya. Karena ini skalanya ukurannya masih siswa, berarti harus banyak bertanya dan banyak mengamati di dunia kerja nyatanya.